Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Atahira dengan NIM 2309 dari Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit. Izin mempresentasikan tugas manajemen dengan judul Kepemimpinan dalam Perspektif Islam. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan dalam Islam. Kepemimpinan dalam pandangan Islam merupakan sebuah kajian ilmu dan seni tentang bagaimana menjadi pemimpin yang baik. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang bagaimana cara mempengaruhi seseorang atau kelompok lain untuk mencapai tujuannya. Perspektif kepemimpinan. Perspektif kepemimpinan adalah upaya mengenali personal pemimpin yang membedakannya dengan non-pemimpin. Menurut teori ini, orang terlahir dengan karakter personal tertentu yang menjadikannya sebagai pemimpin. Jadi, dari penjelasan tadi, yang pertama, kepemimpinan adalah kepribadian atau personality seseorang yang mendatangkan keinginan pada kelompok orang untuk mencontoh atau mengikutinya, atau memancarkan suatu pengaruh tertentu. Yang kedua, kepemimpinan merupakan esensi dalam berbagai organisasi dan cara seseorang mempengaruhi orang lain. Dalam konteks ini, disebutkan bahwa kepemimpinan adalah suatu proses untuk mempengaruhi suatu kelompok atau terorganisir untuk mencapai tujuan mereka bersama. Yang ketiga, kepemimpinan adalah suatu proses interaksi antara anggota kelompok karena itu pemimpin adalah agen perubahan, yaitu orang yang tindakannya mempengaruhi orang lain lebih daripada tindakan orang lain mempengaruhinya. Baiklah, selanjutnya saya akan menyampaikan kriteria kepemimpinan Islam dalam organisasi. Dalam konteks organisasi Islam, kepemimpinan diharapkan untuk mencerminkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam. Berikut ialah contoh kriteria kepemimpinan dalam organisasi Islam. Yang pertama, memiliki ketakwaan yang tinggi. Yang kedua, integritas dan kejujuran. Yang ketiga, keadilan yang merata. Selanjutnya, kepemimpinan berbasis kebaikan dan kasih sayang. Dan yang terakhir, kemampuan berkomunikasi. Selanjutnya, nilai Islam dalam kepemimpinan efektif. Nilai-nilai Islam memberikan landasan bagi kepemimpinan yang efektif dan bertanggung jawab. Beberapa nilai Islam yang dapat membentuk kepemimpinan yang efektif melibatkan aspek moral, etika, dan kesehatan. Berikut adalah beberapa nilai Islam yang relevan dalam konteks kepemimpinan yang efektif. Pertama ialah ketakwaan. Yang kedua ialah keadilan. Yang ketiga ialah kepemimpinan sebagai amanah. Yang keempat musyawarah. Yang kelima kebaikan dan kasih sayang. Yang keenam ihsan atau ketulusan. Lalu selanjutnya tawadu atau kerendahan hati. Lalu akhlak mulia dan etika yang mulia. Dan yang terakhir pendidikan dan pembinaan. Kombinasi nilai-nilai ini menciptakan fondasi kepemimpinan Islam yang efektif. Kombinasi nilai-nilai ini menciptakan fondasi kepemimpinan Islam yang efektif, yang tidak hanya mempertimbangkan aspek bisnis dan manajemen, tetapi juga aspek moral dan etika dalam pengambilan keputusan dalam pengelolaan tim. Baik, materi yang selanjutnya ialah indikator kepemimpinan dalam perspektif Islam. Yang dapat saya simpulkan, indikator kepemimpinan yang baik yaitu memiliki tingkat ketakwaan yang tinggi, pemimpin mampu untuk bersikap adil terhadap anggota tim. Selanjutnya, kepemimpinan berbasis kebaikan yang memiliki kualitas kebaikan terhadap semua anggota tim. Lalu selanjutnya, kemampuan berkomunikasi yang baik dan berorganisasi dalam tim kerja. Lalu selanjutnya, keterbukaan terhadap musyawarah. Di samping itu, kepemimpinan dalam perspektif Islam memiliki sistem. Yang pertama ialah syura atau musyawarah. Sistem ini menekankan pentingnya konsultasi dan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, penghargaan terhadap kepemimpinan yang amanah. Sistem yang mendorong dan menghargai kepemimpinan
yang dijalankan dengan amanah dan tanggung jawab. Yang ketiga, pendidikan dan pembinaan. Sistem yang memastikan adanya pendidikan dan pembinaan bagi pemimpin dan bawahan untuk membangun kepemimpinan yang lebih baik. Dan yang terakhir, sistem prinsip kepemimpinan berbasis sunnah, menerapkan prinsip-prinsip yang terdapat dalam ajaran dan tindakan Rasulullah sebagai model kepemimpinan. Yang selanjutnya ialah kepemimpinan Islam pada abad ini. Beberapa ciri kepemimpinan Islam pada abad ini mencakup teknologi dan inovasi. Pemimpin Islam pada abad ini diharapkan untuk memahami dan memanfaatkan teknologi serta inovasi untuk memajukan masyarakat dan organisasi. Penggunaan teknologi dapat mendukung pembangunan ekonomi, pendidikan, dan komunikasi. Selanjutnya, pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia. Yang kedua ada pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia. Kepemimpinan Islam saat ini menekankan pentingnya pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia untuk memastikan generasi yang terampil, berpengetahuan, dan beretika. Yang ketiga, kepemimpinan berbasis keadilan dan inklusivitas. Pemimpin Islam pada abad ini diharapkan untuk menunjukkan sikap kebaikan, kasih sayang, dan inklusivitas yang baik. Yang keempat, keadilan sosial dan ekonomi. Pemimpin Islam harus mengatasi ketidaksetaraan sosial dan ekonomi, memastikan distribusi yang adil dari sumber daya dan kesempatan. Yang kelima, ada pengelolaan lingkungan. Kepemimpinan Islam dalam abad ini harus mengintegrasikan prinsip-prinsip lingkungan hidup Islam, perlindungan terhadap alam, dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan merupakan aspek yang penting. Yang keenam, ada dialog antar budaya dan antar agama. Pemimpin Islam diharapkan untuk mendorong dialog antar budaya dan antar agama, menciptakan pemahaman yang lebih baik di antara berbagai komunitas. Yang ketujuh, ada responsif terhadap tentang global. Kepemimpinan Islam harus responsif terhadap tantangan global, termasuk isu-isu seperti perubahan iklim, konflik, migrasi, dan kesehatan global. Dan yang terakhir, ada transparansi dan akuntabilitas. Pemimpin Islam pada abad ini harus menekankan nilai transparansi dan akuntabilitas dalam kepemimpinan mereka. Selanjutnya, ada beberapa nama pemimpin Islam yang saya ketahui. Yang pertama ialah Recep Tayyip Erdogan dari Turki, menjabat sebagai Presiden Turki sejak tahun 2014. Ia dikenal sebagai pemimpin politik yang memegang nilai-nilai Islam dan telah memimpin Partai Keadilan dan Pembangunan di Turki. Selanjutnya, King Salman bin Abdul Aziz Al Saud, Arab Saudi. Salman bin Abdul Aziz Al Saud adalah Raja Arab Saudi dan pemimpin tertinggi Kerajaan Arab Saudi sejak tahun 2015. Ia memiliki peran penting dalam pemimpin Kerajaan Arab Saudi. Yang selanjutnya ialah Muhammad bin Al Salman dari Arab Saudi. Yang keempat ada Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, Uni Emirat Arab. Yang kelima ada Sheikh Tamim bin Hamad Al